Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke bagian yang keempat dari pelajaran yang ke-9 ya. Nah, pelajaran yang ke-9 ini lumayan panjang, jadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah bagian yang keempat atau bagian D. Type. Apa yang merupakan tema utama dari pembahasan kita di pelajaran yang ke-9 ini? Di sini kita sedang membahas tentang musanna dan jamak mudzakkar salim. Sedikit tentang jamak mudzakkar salim. Kita katakan bahwasanya kaidah mengatakan nun pada musanna, begitu juga nun pada jamak mudzakkar salim, jika diposisikan sebagai mudhof, maka nun tersebut harus dihapus, harus dihilangkan. Ya, nun tersebut harus dihilangkan. Ya, taib. Maka sekarang kita masuk ke latihan yang ke-7. Ya, masih kita membahas tentang musanna di sini. Di latihan sebelumnya, di latihan yang ke-6, kita sudah belajar bagaimana menyandarkan ya, kata yang berbentuk musanna. Contohnya ibnani disandarkan kepada Hamid, jadinya ibna Hamidin. Dan seterusnya. Sudah kita bahas. Sekarang kita latihan yang ke-7. Apa perintahnya? Sannil kalimatil lati tahtaha khattun fil jumalil atiyati. Musannakan. Jadikan dia musanna. Kata-kata yang bergaris bawah di kalimat-kalimat berikut ini. Contohnya, Aina ammuka ya Ibrahim. Mana pamanmu wahai Ibrahim? Berapa orang paman? 1. Nah, sekarang kita kalau ingin mengatakan mana 2 orang pamanmu wahai Ibrahim, maka kita katakan aina ammaka ya Ibrahim. Ammaka. Berarti ada 2 paman. Karena kan kita punya 2 paman ya, paman dari pihak ibu, dari pihak ayah. Baik. Kemudian kita mulai nomor 2. Irfa' yadaka. Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Berapa tangan? 1 tangan. Sekarang kalau kita minta orang untuk mengangkat 2 tangannya, maka kita katakan irfa apa? Yada menjadi yadaini. Ya, nunnya dihapus menjadi yadai. Tambah ka yadaika. Ya, irfa yadaika. Ya, perhatikan dulu sebelum kita menjawab ada 2 kemungkinan di sini, yadaika atau yadaka. Ya, kita lihat dulu di sini marfu atau mansub atau majrur. Nah, di sini dia mansub karena dia sebagai maf'ulun bi. Ingat kalau ada kata benda setelah fi'il amr, dia di i'rab sebagai maf'ulun bi. Baik, nomor 3, madza qalatil mar'atu li bintiha? Apa yang dikatakan oleh seorang perempuan itu kepada putrinya? Lihat di sini, berarti di sini dia majrur karena ada huruf jar li bintiha. Dia berkata kepada seorang putrinya. Kalau kepada 2 orang putri bagaimana? Maka madza qalat al-mar'atu li ya, bintun. Musananya apa? Nah, bintani atau bintaini. Kalau majrur berarti bintaini. Dan dia sebagai mudhof. Kan ada ha setelahnya. Berarti nunnya harus dihapus, langsung gabung dengan a. Jadinya libintaiha. Ya, libintaiha. Madza qalatil mar'atu libintaiha? Kenapa enggak libintiha? Karena musananya fathah, bintaini. Ya, bintani, bintaini. Maka enggak boleh dirubah. Ya, tetap dia berharokat fathah. Kemudian yang nomor 4 ya. Gosal tu rijli. Saya mencuci kaki saya. Berapa kaki? Sebelah, 1 kaki saja. Kalau kita ingin mengatakan saya mencuci 2 kaki saya, kedua kaki saya, maka kita katakan, perhatikan dulu, rijli di sini maf'ulun bi, berarti mansub ya. Berarti kita pilih yang pakai ya dan nun. Jadinya gosal tu rijlai. Ya, rijlaini. Ya, asal katanya rijlaini tambah domir ana ya, jadinya rijlaini.
rijlayya, karena ada dua ya. Paham insyaallah ya? Baik. Kemudian nomor 5. Ahadza tilmiduka, apakah ini seorang muridmu, seorang santrimu? Kalau dua orang, maka kita katakan ahadzani, ya, karena dua orang ya, hadzani kita mengatakan. Karena dia marfu di sini ya, berarti tilmidani asal katanya, artinya tilmidaka, ahadza tilmidaka, ahadzani tilmidaka, ya, karena marfu dia, jadinya pakainya tilmidani, bukan tilmidaini. Ahadzani tilmidaka. Baik, nomor 6, khudh risalataka. Khudh risalataka, ambillah suratmu. Nah, kalau di sini kan berarti sebagai maf'ulun bih ya, karena adalah fi'il amr dia. Nah, kalau dua surat jadinya khudh risalataika. Ya, pakainya risalataini karena dia mansub. Kemudian ba'a Ukasyatu baitahu. Ukasyah menjual rumahnya. Ukasyah ini laki-laki ya, makanya menggunakan ba'a di situ. Walaupun secara lafaz dia muannats. Maka ba'a Ukasyatu, dua rumah. Kalau satu rumah kan baitahu. Kalau dua rumah baitaihi. Ba'a Ukasyatu baitaihi. Nomor 8, hadas siwaru samanuhu mi'atu riyalin. Nomor 8, hadas siwaru samanuhu mi'atu riyalin. Siwar itu artinya gelang tangan ya. Siwar itu artinya gelang tangan. Perhiasan ya, perhiasan perempuan itu namanya siwar. Ya, yang ada di tangan. Ada siwaru sama nuhu mi'atu riyal. Gelang tangan ini harganya 100 riyal. Kalau harganya 200 riyal, maka kita katakan Hada as-siwaru afwan. Hada as-siwaru samanuhu mi'ata riyalin. Nah, perhatikan penulisan kata mi'ata. Dia seharusnya tak marbutoh ya. Nah, kalau ketemu alif, menjadinya pakai tak maftuhah dia. Karena tak marbutoh itu kalau dia berada di akhir. Ya. Kalau dia berada di akhir kata. Kalau tidak, maka pakai ta maftuhah. Hada siwaru samanuhu mi'ata riyalin. Gelang ini harganya adalah 200 riyal. Kenapa nggak samanuhuma? Ya, karena gelangnya hanya satu, harganya yang 200 riyal. Ya, jadi dia tetap mudzakkar, mufrad dia samanuhu. Karena kembalinya ke asiwar, bukan ke mi'ah. Baik, kemudian kenapa dipakai mi'ata bukan mi'ata ini? Ya karena dia marfu di sini, ya tidak ada yang menyebabkan dia fathah atau kasroh, berarti tetap dia marfu. Nomor 9, a'taitul ajira mi'ata riyalin. Nah, di sini mi'ata berarti mansub jadinya. Berarti kita gunakan yang pakai ya dan nun. Jadinya a'taitul ajira mi'atai riyalin. A'taitul ajira mi'atai riyalin. Kemudian al-ajir artinya tukang ya. Saya memberikan kepada tukang 200 riyal. Atau al-ajir juga bisa kita artikan kepada biaya. Misalkan kita menyewa sesuatu, ajir namanya. A'taitul ajira mi'ata riyalin. Kemudian nomor 10, akhuhu tabibun. Saudaranya dia adalah seorang dokter. Ya, kalau dua orang saudaranya, maka kita mengatakan akhawahu tabibani.
akhawahu tabibani. Dua orang saudaranya adalah dokter. Akhawahu. Karena dua orang ya, dua orang yang dokter berarti. Perhatikan di situ, akhuhu menjadi akhawahu. Tinggal tambahkan alif ya. Karena akhun itu agak unik dia. Kalau dimusanakan menjadi akhawani. Akhun musananya akhawani. Ditambahkan wawu di situ. Ya, seharusnya kan akhoni ya. Nah, tapi pengecualian di kata akhun, dia pakai wawu akhawani. Maka kalau dimusanakan, nunnya dihapus jadinya akhawahu tabibani. Nomor 11, tabhasu Fatimatu an akhiha. Fatimah mencari saudara laki-lakinya. Nah, berarti majrur di sini kan ada an. Berarti tinggal pakai yang ya dan nun berarti. Tabhasu Fatimah mencari saudara laki-lakinya. Berarti an akhawaiha. Ya, an akhawaiha. Ya, karena akhun tadi kita katakan musananya adalah akhawani atau akhawaini. Ya, di sini akhawaini. Ya, akhawaini. Berarti akhawaiha. Akhawaini. Nah, nun yang dihapus jadinya akhawaiha. Nomor 12, mata abuhu. Ya, mata abuhu. Kalau dua orang berarti mata abawahu. Marfu dia ya, kena fa'il. Berarti kedua orang tua maksudnya, bukan dua orang bapak ya. Bukan bapaknya ada dua. Kedua orang tua maksudnya, ibu dan bapak. Mata abawahu. Type. Nah, ini dia jawaban dari latihan yang ke-7. Kita lanjut ke latihan yang ke-8. Adifil asma al-atiyah ilaya mutakallim. Wadbit al-ya'a bisyakl. Sekarang khusus untuk ya mutakallim sekarang. Kalau tadi kan sandarannya kepada banyak di situ ya, ada domir sebagainya. Sekarang khusus untuk ya mutakallim. Ya mutakallim itu apa? Ya menunjukkan kepemilikan. Ya, kitabun tambah ya jadinya kitabi. Ya, buku saya. Ya, polpen tambah ya, polpen saya. Terus itu namanya ya mutakallim. Wadbit al-ya'a bisyakl, dan kasih harokat ya-nya. Ya, kasih harokat ya-nya. Ilman bi anna ya al-mutakallim. Ya, kaidahnya ketahuilah bahwasanya ya mutakallim itu maftuhatun. Dia fathah. Ya. Dia harus fathah, berarti ya gitu ya. Dia harus fathah. Harus ditulis ya begini. Ya. Ma'a ismin akhiruhu alifun aw ya'un sakinah. Kapan dia ditulis ya? Kalau sebelumnya isim itu berakhiran alif atau ya sukun. Ya. Kalau sebelumnya alif atau ya sukun, maka dia harus fathah. Ya, contohnya akhawani. Apa huruf terakhirnya di sini? Alif, ya kan? Alifnya sukun. Nah, maka ya-nya fathah. Jadinya akhawaya. Akhawani artinya dua orang saudara laki-laki. Kalau dua orang saudara laki-laki saya berarti akhawaya. Ya, nunnya dihapus diganti dengan domir ana atau ya mutakallim. Jelas insyaallah ya. Taib. Kalau ukhtani, ya, ukhtani. Ya, berarti tinggal hapus nun. Ya, berarti jadinya ukhta ya. Ya, ukhta ya. Taib. Kemudian abawani. Ya. Abawani jadinya abawa ya. Nah, gampang ya. Nah, hapus saja nun ganti dengan ya, selesai. Sadiqani. Sadiqani jadinya sadiqo ya. Sadiqo ya. Dua orang teman saya. Zamilani sama artinya dengan sadiq. Zamila ya. Ya, zamila ya. Uhtaya, abawaya, sadiqaya, zamilaya. Kemudian yadani. Yadani jadinya yada ya. Ya. Kemudian ainani jadinya aina ya. Ya, aina ya gitu. Baik, jelas insyaallah ya.
Taib. Sekarang sama dengan latihan yang ke-8. Adib al-kalimat allati tahtaha khattun ila ya'il mutakallim. Sandarkan kata-kata yang bergaris bawah, ainaini, sadiqaini, dan seterusnya. Sandarkan kepada ya'il mutakallim. Tambahkan ya mutakallim setelahnya. Wadbit al-ya'a bisyakli. Dan kasih harokat ya-nya. Contohnya, ghasaltu ar-rijlaini. Saya mencuci dua kaki. Ya, kalau ini mengatakan saya mencuci dua kaki saya, ghasaltu rijlayya. Ya, dari kata rijlaini, ya, rijlai ditambah ya mutakallim. Ya, rijlaini nunnya dihapus, kemudian tambahkan ya mutakallim. Akhirnya ada dua ya. Jadinya rijlayya bertasydid. Ingat tasydid itu mengumpulkan dua huruf yang sama. Ghammatu al-ainaini. Saya menutup kedua mata. Kalau ini mengatakan saya menutup kedua mata saya. Ya, ada kata sayanya nih. Berarti jadinya ghammatu, ya. Jadi alif lamnya harus dihapus karena dia sudah mudhaf pun ilaih jadinya sekarang. Mudhaf kan nggak boleh pakai alif lam ya. Jadinya ainaini. Ghammatu ainaini. Sekarang tambahkan domir ana. Domir ana berarti dia menjadi mudhaf. Ya, domir ananya mudhafun ilaih, maka nunnya harus dihapus dulu. Nah, jadinya ada dua ya. Dua ya kita gabung jadi satu saja. Jadinya ghammatu ainayya. Da'autu as-sadiqaini. Berarti jadinya apa? Da'autu, ya, sadiqayya. Ya, sadiqayya. Ini pasti dia pakai tasdid di akhirnya ya, semua pakai tasdid karena berakhiran ya semua ini. Kecuali kalau alif ya, nanti yang alif nomor 6 contohnya. Nomor 4, sa'altu zamilaini. Jadinya sa'altu zamilayya. Sa'altu zamilayya. Selanjutnya, rafa'tu al-yadaini. Jadinya rafa'tu yadayya. Al-ustadzani min Misra. Jadinya apa? Marfu di sini berarti ya. Kalau tadi kan mansub semua contohnya. Ya. Ya, ya berarti. Ya. Hanya satu ya-nya di sini. Karena apa? Karena di asal katanya bukan ustazaini. Ustazaini kan ada ya. Nah, ini ustazani. Berarti tinggal hapus nunnya ganti dengan ya. Jadi ustazaya. Ustazaya min Misra. Dua orang ustaz saya berasal dari Mesir. Taib. Nomor 7, aina wajadta ad-daftaraini. Aina wajadta ad-daftaraini. Nah, berarti dia mansub di sini. Aina wajadta daftarayya. Aina wajadta daftarayya. Aina wajadta daftarayya. Kemudian innal akhawaini alimani jalilani. Nah, jadinya di sini dia mansub, berarti mansub karena sebagai isim inna kan. Berarti inna akhawayya, ya, akhawayya nggak pakai alif ya, karena dia ada dua ya di situ. Inna akhawayya alimani. Kalau ini tetap ya, karena dia sebagai khabar inna. Alimani jalilani. Taib. Kemudian nomor 9, dhahabna ila Makkata bisayyarataini. Ya. Kalau dengan dua mobil saya berarti jadinya dhahabna ila Makkata bisayyarataini.
Dzhabna ila Makkah bisayyarotayya. Sayyarotayya. Doa qalamani. Jadinya doa artinya hilang ya. Doa qalama ya. Hilang 2 pulpen saya. Karena fa'il di situ maka dia marfu. Kita pakai yang qalamani. Jadinya qalama ya. Baik, jelas insyaallah ya. Ya kalau masih mandak-mandak ya tinggal dilatih lagi biar refleks gitu nanti ya ketika dibutuhkan bisa nggak perlu mikir lama begitu ya. Ya, tapi kalau masih agak merasa mandak-mandak itu berarti perlu pembiasaan ya. Baik. Nomor 10, ta'ammal al-amthilatal atiyah li kila wa kilta. Sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ada namanya mulhaq bil musanna. Apa itu mulhaq bil musanna? Kata-kata dalam bahasa Arab yang dia di i'rab musanna tapi bukan musanna. Dulu di jilid yang kedua pernah kita singgung masalah mulhaq bil mudzakkar bi jam'il mudzakkar salim. Kata-kata yang dia di i'rab jamak mudzakkar salim padahal bukan jamak mudzakkar salim. Ya, yang musanna juga ada, mulhaq bil musanna namanya. Ya. Contoh mulhaq bil musanna adalah kila dan kilta. Kila itu marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Gitu juga kilta. Nah, makanya dia dinamakan mulhaq bil musanna. Kita lihat contoh-contohnya di sini. Aina akhawaka? Kilahuma fi Dimashq. Mana dua orang saudaramu? Kilahuma. Kedua-duanya ada di Damaskus. Dimashq itu Damaskus. Di sini kila marfu dan dia mudzakkar. Ya, kila itu untuk mudzakkar marfu. Contoh yang lain. Aro'aital mudarrisaini, apakah engkau melihat dua orang guru? Na'am ro'aitu kilaihima. Kilaihima. Nah, tadi kila, sekarang kilai. Ini juga buat mudzakkar sama, cuman dia untuk yang mansub. Kalau kila itu mudzakkar marfu, kalau kilai itu mudzakkar mansub atau majrur. Ya. Kemudian yang aina talibatanil jadidatani, mana dua orang santriwati yang baru? Kiltahuma indal mudirah. Kedua-duanya sedang bersama kepala sekolah. Ini kilta. Ya, kilta itu untuk muannas marfu. Ya, untuk muannas marfu. Ayat surataini hafizta, surat mana yang kamu hafal dari dua surat yang ada? Hafiztu kiltaihima. Saya menghafal keduanya. Ya, kilta di sini jadi kiltai. Jadi ada kilta, ada kiltai. Kilta muannas marfu, kiltai muannas mansub atau boleh juga muannas majrur. Berarti kila jadi kilai, kilta menjadi kiltai. Bedanya kila dan kilta adalah dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Ya. Di sini dia menggunakan kila, kenapa? Karena laki-laki, ya. Akhun, ya, mudarris, ya. Kenapa di sini menggunakan kilta? Karena talibatun muannas, ya. Surah itu juga muannas. Baik. Contoh yang lain. Abil arabiyyati katabatal unwana ambil faransiyati. Sekarang contoh yang majrur sekarang. Sama dengan yang mansub tadi ya. Apakah engkau menulis alamat surat itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Perancis? Katabtu bi kiltaihima. Saya menulis dengan keduanya. Kiltai. Ini dia kiltai. Kiltaihima. Huruf jarnya bi. Berarti majrur dengan ya di situ. Nomor 2, man minkuma maridun al-yauma. Siapa di antara kalian, ya, kalian berdua yang sakit pada hari ini? Kilana maridun. Kami berdua marid. Kilana marfu dia di sini. Kilana marfu dia di situ. Kemudian perlu kita ingatkan juga kila dan kilta ini dia pasti sebagai mudhof, ya. Pasti setelahnya itu domir. Ya, pasti setelahnya itu domir. Jadi kilana, kiltaihima kan domir semua setelahnya ini ya. Nah, kiltaihima, kiltahuma, kilaihima, kilahuma ini sandaran kepada domir semua. Dia selalu di-i'rab sebagai mudhof. Kalau dia kepada isim zahir beda lagi nanti i'rabnya. Yang ketiga, min aina talibatanil jadidatani. Dari mana dua orang santriwati baru itu? Kiltahuma minan Nimsa. Kedua-duanya berasal dari Nimsa, dari Nemesis. Nemesis itu kalau tidak salah nama daerah di Mesir.
Kilta huma, jadi kilta. Kilta di sini marfu muannas. Nomor 4, ayyal mudarrisaini sa'alta. Kenapa nggak dibaca mudarrisina di sini? Karena jawabannya kilai. Kilai itu kan kedua artinya, berarti mudarrisaini musanna di sini ya. Ayyal mudarrisaini, mana dari dua guru itu yang engkau tanya kepada dia? Sa'altu kilaihima. Saya bertanya kepada keduanya. Kilaihima. Kenapa nggak kilahuma? Karena mansub di sini. Kilaihima. Baik. Kalau sudah paham itu sekarang kita terapkan di latihan. Ajib anil asilatil atiyah musta'milan kila wa kilta. Jawab latihan berikut dengan menggunakan kila dan kilta. Ayul qalamaini do'a. Ya. Ayul qalamaini do'a. Mana dari dua pulpen itu yang hilang? Masih ingat makna ayu ya? Ayu artinya yang mana dari dua benda. Yang mana yang hilang? Itu maksudnya. Dari dua benda, dari dua pulpen tersebut. Maka jawabannya nah, doa kilahuma ya. Doa kilahuma karena dia apa? Fa'il di sini, fa'il dari kata doa. Doa kilahuma. Ayyul kitabaini turidu an tashtariya, yang mana dari dua buku. Berarti di sini mansub karena tashtariya fi'il ya, turidu kemudian fa'ilnya anta, kemudian maf'ulun bihnya kitabaini. Berarti ayul kitabaini berarti jadinya uridu an ashtariya kilaihima. Uridu an ashtariya kilaihima. Baik, sebelum lanjut ke situ, kita tentukan dulu kila atau kiltanya ya. Kalau di sini pakainya kila. Adapun perubahannya nanti kita lihat. Ini kitab kan mudzakkar berarti kila. Majallatain berarti pakainya kilta. Ya, tinggal dirubah nanti ya. Kemudian sa'atain muannas kan berarti kilta. Ayul lugatain lughah muannas berarti kilta. Kemudian al-umlatain muannas berarti kilta juga. Ayu mudarrisayil fikhi berarti mudzakkar ya, mudarrisun berarti kila. Ayul babain berarti kila. Ayun nafizatain nafizah muannas berarti kilta. Man minhuma dha'ifun fin nahwi. Man itu bisa mudzakkar, bisa muannas, tapi lebih kuat mudzakkar. Ya, karena digunakan dha'ifun di sini, maka mudzakkar. Jadinya kila berarti. Baik, sekarang baru kita rubah apakah kilta atau kiltai gitu ya. Ayyal majallataini qara'ta. Mana dari dua majalah yang kamu baca? Qara'tu kiltaihima. Dari mana dapat kiltai? Nah, ada kilta, ada kiltai. Kita pilih kiltai kenapa? Karena dia sebagai maf'ulun bi mansub. Ayas sa'ataini suriqat. Berarti dimulai jawabannya dari suriqat. Mabni lil majhul. Maka setelahnya ini pasti marfu. Ya, suriqat kilta huma. Nah, dicuri keduanya. Naibul fa'il ya. Naibul fa'il itu marfu. Udah pernah kita bahas naibul fa'il ya. Naibul fa'il selalu marfu. Kemudian nomor 5, ayyal lughataini ta'rifu al-urdiyata amil al-farisiyata. Ya. Mana dua bahasa dari dua bahasa yang kamu ketahui, bahasa Urdu atau bahasa Paris? Taib. Berarti di sini kilta karena muannas. Berarti jadinya A'rifu kiltai huma. Saya mengetahui keduanya. Baik. Sekarang nomor 6, ayul umlatain indaka. Umlah itu arti mata uang. Mata uang mana yang kamu punya? Mata uang Junai atau dolar. Junai itu mata uang lokal ya, Mesir, atau dolar. Baik. Jadi di sini dia
marfu dia. Indi kiltaihima. Indi kiltaihima. Karena muannas ya umlah. Kemudian ayyu mudarrisayil fikhi ghabal yaum. Siapa dari dua guru fikih yang gaib tidak hadir pada hari ini? Ghaba berarti fa'il ya. Berarti marfu dia. Ghaba kila huma al-yauma. Ghaba kila huma al-yauma. Atau yagibu kila huma al-yauma boleh. Ayyal babaini fatahta. Berarti maf'ulun bi di sini ya. Karena ada fi'il dan fa'ilnya sudah ada. Fatahtu ya kilai. Fatahtu kilaihima. Kemudian kilta. Ya, ayun nafizataini maftuhatun. Ya, kiltahuma maftuhatun. Boleh maftuhatani juga benar ya. Maftuhatun juga boleh. Itu namanya mura'atul lafzi. Mura'atul makna juga boleh. Ayun nafizataini maftuhatun, kiltahuma maftuhatun atau kiltahuma maftuhatani boleh. Taib. Dia marfu karena sebagai mubtada di situ. Kemudian man minhuma dhaifun fin nahwi. Ya, kilahuma marfu berarti karena di awal kalimat. Kilahuma dhaifun fin nahwi atau boleh juga kita mengatakan dhaifani fin nahwi. Taib, ini dia jawabannya. Nah, silakan dicoba-coba jawab nanti tanpa melihat ke penjelasan. Ya, latihan sendiri. Kemudian dicocokkan jawabannya dengan jawaban yang sudah kita bahas di sini. Taib. Kemudian, kila wa kilta ismani labduhuma mufrad ma'nahuma musanna. Kila dan kilta itu, catatan tambahan di sini, adalah dua isim yang lafaznya mufrad tapi maknanya musanna. Nah, ini dia kenapa dinamakan mulhaq bil musanna. Dia lafaznya mufrad karena kila, kilta itu kan satu kata itu. Nah, lafaznya mufrad tapi maknanya musanna karena kila dan kilta kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kedua-duanya. Musanna berarti kan. Wa mura'atul lafzi aksar, maka ini kaidahnya mura'atul lafzi, memperhatikan lafaz itu yang lebih banyak, lebih dominan. Apa maksudnya memperhatikan lafaz? Ya, kita fokus pada lafaznya saja. Kilahuma jadidun. Contohnya di sini kilahuma jadidun. Kilahuma jadidun. Kila tadi kita katakan dia lafaz yang mufrad. Maka sifahnya atau khabarnya juga harus kita katakan mufrad. Sama kan? Ini kenapa? Karena mura'atul lafzi namanya. Tanpa diterjemahkan gitu. Kalau kita mura'atul makna, maka antum katakan jadidani. Berarti kilahuma jadidani benar. Itu namanya mura'atul makna. Perhatikan makna. Tapi kalau antum mengatakan kilahuma jadidun juga benar. Itu namanya mura'atul lafzi. Dan itu yang paling sering. Ya. Aksar. Itu yang dominan. Mura'atul lafzi. Ya. Kalau dari segi makna memang harus musanna di sini. Jadidani gitu ya. Kiltahuma mujtahidatun. Wa yajuzu mura'atu ma'nahuma. Nah, ini dia. Boleh juga kita mura'atu makna. Mura'atul makna berarti mujtahidatani begitu. Ya. Taib. Cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita bahas pembahasan baru tentang isim isyarah. Hadza hadzani, hadihi hatani, dzalika dzanika, tilka dan tanika. Insyaallah akan kita bahas isim isyarah musanna di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.